Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haukola, channel kisah inspirasi dan edukasi Islam yang dikemas dalam bentuk animasi. Belajar tentang Islam jauh lebih menyenangkan. Sebentar lagi kita akan memasuki hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 di bulan Muharram. Di tahun ini, hari Asyura bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Dan di hari itu, kita disunahkan untuk berpuasa yang pahalanya akan menghapus dosa-dosa kita selama setahun. Lalu, tahukah Anda tentang kejadian apa saja yang pernah terjadi di hari tersebut? Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh nabi-nabi terdahulu yang pernah terjadi di hari Asyura. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana referensi peristiwa tersebut diambilkan dari kitab An-Nawazir karya Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Berikut ini 13 peristiwa para nabi yang pernah terjadi di hari Asyura. Pertama, setelah Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah huldi, beliau beserta istrinya diturunkan ke bumi ini. Setelah sampai di bumi, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya mengakui kesalahan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan pada tanggal 10 Asyura, tobat Nabi Adam dan Sayyidah Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Menurut Imam Mujahid, ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kejadian pengangkatan tersebut terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Ketiga, setelah bumi dilanda tsunami yang sangat besar, Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya menaiki bahtera dan mengapung di atas air bah yang membanjiri bumi selama kurang lebih 6 bulan. Dan pada hari Asyura, bahtera Nabi Nuh alaihissalam bersandar di Gunung Judi dan beliau keluar dari bahtera tersebut. Keempat, ada 4 kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, serta Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam diturunkan pada hari Asyura. Kelima, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya, beliau divonis mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari panasnya api yang membakarnya. Dan kejadian tersebut terjadi pada hari Asyura. Keenam, Nabi Yusuf alaihissalam difitnah dengan tuduhan mengganggu istri majikannya yang bernama Zulaikha. Dari tuduhan tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Ketujuh, Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam mengalami penyakit rabun yang membuat penglihatannya kurang jelas. Setelah putra-putra Nabi Yakub pulang membawa baju gamis Nabi Yusuf, akhirnya pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit rabun yang dideritanya dengan cara mengusapkan gamis tersebut ke wajah ayahandanya. Kedelapan,
Nabi Ayub yang merupakan seorang nabi dengan tingkat ketaatan dan kesabaran tinggi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 18 tahun. Beliau diuji dengan dihilangkan semua kenikmatan dan beliau ditimpa penyakit kulit yang membuatnya dijauhi oleh semua orang. Dan pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mengangkat cobaan tersebut dari Nabiullah Ayub alaihissalam. Kesembilan, setelah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berupa ditelan oleh ikan paus. Selama 40 hari 40 malam, Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus tersebut. Dan pada hari Asyura, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus yang telah menelannya. Kesepuluh, ketika Nabi Musa alaihissalam dan umatnya sampai di Laut Merah, beliau memukulkan tongkatnya ke laut yang menjadikan laut tersebut terbelah menjadi dua. Lalu lewatlah Nabi Musa alaihissalam dan umatnya di laut tersebut yang diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya yang mengejar mereka. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di tepi daratan, Laut Merah tersebut kembali menyatu dan menjadikan Fir'aun dan tentaranya tenggelam di dasar lautan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Asyura dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kesebelas, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa dihilangkan kekuasaan dan kerajaannya. Tidak ada seorang pun, baik manusia ataupun jin, yang mempercayai beliau sebagai seorang nabi dan raja. Beliau tetap tabah dan percaya bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan dan kekuasaan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ke-12, ketika Nabiullah Isa alaihi salam dikejar-kejar untuk dibunuh, beliau diselamatkan dengan cara diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, yang mana kelak beliau akan diturunkan kembali ke bumi. Peristiwa pengangkatan tersebut bertepatan dengan hari Asyura. Ke-13, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi di kota tersebut tidak makan dan juga tidak minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hari apa ini?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Hari ini adalah hari yang bagus, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Maka pada hari ini kami berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Melihat jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensunnahkan puasa Asyura dan satu hari sebelumnya yang disebut hari Tasu'a. Dan dari sinilah kita disunnahkan untuk berpuasa di kedua hari tersebut. Selain kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi yang sudah disebutkan, ada banyak kejadian-kejadian lain yang juga terjadi pada hari Asyura. Seperti hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan isinya, rahmat pertama yang diturunkan ke bumi, hujan pertama yang diturunkan dari langit, dan pada hari Asyura pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arsy dan Lauhul Mahfuz. Oke, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Apabila suka dengan video ini, klik like, dan apabila tidak suka, klik dislike. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Hauqala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.